Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang continuous flow conveyor dan bunker. Next. Nah, anggota kami yaitu Janata Maharani dengan NIM 112, Nabila Zazki Kirana dengan NIM 116, dan Ulfa Walantri dengan NIM 96. Untuk materi pertama tentang continuous flow conveyor akan dijelaskan oleh Janata Maharani. Kepada Janata, waktu dan layar dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang continuous flow conveyor. Yang pertama adalah definisi dan juga penjelasan umum dari continuous flow conveyor. Continuous flow conveyor adalah sebuah sistem konveyor yang dirancang untuk mengangkut material untuk atau produk secara terus-menerus dari satu titik ke titik lain tanpa adanya gangguan atau interupsi dalam aliran material. Sistem ini digunakan dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, logistik, dan juga distribusi untuk memindahkan barang atau material dengan efisiensi yang tinggi. Boleh next? Karakteristik dan definisi umum dari continuous flow conveyor adalah yang pertama adalah aliran terus-menerus. Continuous flow conveyor dirancang untuk menggerakkan material atau produk secara terus-menerus tanpa adanya henti atau jeda dalam aliran. Ini memungkinkan produksi atau pemindahan barang secara efisien dan juga berkelanjutan. Yang berikutnya adalah banyak jenis conveyor. Ada berbagai jenis continuous flow conveyor yang dapat digunakan, termasuk roller conveyor, belt conveyor, screw conveyor, dan juga lainnya. Jenis conveyor yang dipilih tergantung pada jenis material atau produk yang akan dipindahkan dan persyaratan aplikasi khusus. Yang ketiga adalah berbagai aplikasi. Continuous flow conveyor dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk produksi, otomatis, pemindahan material dalam gudang atau pabrik, pengiriman barang dalam distribusi, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah kontrol aliran. Beberapa sistem dalam continuous flow conveyor dilengkapi dengan kontrol otomatis yang memungkinkan pengaturan kecepatan dan arah aliran material. Ini memungkinkan operator untuk mengoptimalkan proses pengiriman atau produksi. Yang berikutnya adalah efisiensi dan juga produktivitas. Salah satu manfaat utama continuous flow conveyor adalah peningkatan efisiensi dan juga produktivitas. Mereka dapat mengurangi kerja manual, mempercepat pemindahan barang, dan juga mengurangi resiko cedera pekerja. Yang terakhir adalah maintenance. Meskipun continuous flow conveyor dapat memberikan efisiensi yang tinggi, mereka memerlukan pemeliharaan yang teratur untuk memastikan kinerja yang optimal. Ini termasuk pembersihan, pelumas, dan penggantian komponen yang aus. Boleh slide berikutnya? Yang berikutnya adalah fungsi, peran alat, dan juga contoh material yang ditangani. Continuous flow conveyor memiliki berbagai fungsi dan peran dalam berbagai industri. Fungsinya dapat bervariasi tergantung jenis conveyor yang digunakan. Tetapi secara umum, berikut adalah beberapa fungsi dan beberapa peran utama dari continuous flow conveyor. Yang pertama adalah transportasi material. Peran utama continuous flow conveyor adalah untuk mengangkut material atau produk dari satu lokasi ke lokasi lain dengan cepat dan efisien. Materi yang biasa ditangani adalah berbagai jenis seperti kotak, palet, bahan mentah, produk jadi, kemasan, dan juga lainnya. Yang kedua adalah pemrosesan. Beberapa continuous flow conveyor dirancang untuk memproses material atau produk selama perjalanan mereka melalui sistem conveyor. Hal ini dapat mencakup penggantian, pengemasan, pelabelan, ataupun tugas pemrosesan lainnya. Material yang biasa ditangani adalah makanan, produk elektronik, produk farmasi, atau bahan lain yang memerlukan pemrosesan selama produksi atau pengemasan. Boleh slide berikutnya? Yang berikutnya adalah pengendalian aliran. Continuous flow conveyor dapat digunakan untuk mengendalikan aliran material dalam proses produksi ataupun distribusi. Material yang ditangani dapat mencakup barang-barang yang harus dikelompokkan atau dikirimkan secara terpisah dalam proses produksi atau distribusi. Yang keempat adalah akumulasi. Conveyor dapat juga digunakan untuk mengumpulkan atau mengakumulasikan material untuk sementara waktu sebelum material tersebut dipindahkan ke tahap berikutnya dalam proses. Material yang ditangani adalah dapat berupa pesanan pelanggan, produk e-commerce,
palet, dan dengan barang yang harus didistribusikan, dan sebagainya. Boleh slide berikutnya? Berikutnya adalah tipe-tipe dan juga klasifikasi atau subkategori dari continuous flow conveyor. Yang pertama adalah belt conveyor. Dapat diklasifikasikan yang pertama, flat belt conveyor, kemudian incline or decline belt conveyor, slider belt conveyor, top belt conveyor. Yang berikutnya adalah roller conveyor. Dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gravity roller conveyor dan juga power roll conveyor. Yang ketiga adalah chain conveyor yang dapat diklasifikasikan menjadi drag chain conveyor dan juga slack chain conveyor. Yang berikutnya adalah screw conveyor yang dapat diklasifikasikan menjadi horizontal screw conveyor dan juga vertical screw conveyor. Boleh slide berikutnya? Yang berikutnya adalah pneumatic conveyor yang dapat diklasifikasikan menjadi dilute pass pneumatic conveyor dan juga dense pass pneumatic conveyor. Yang keenam adalah apron conveyor, berikutnya adalah bucket conveyor, yang kedelapan adalah vibrating conveyor, yang kesembilan ada sled conveyor, yang ke-10 ada flexible conveyor, ke-11 ada overhead conveyor, ke-12 ada spiral conveyor, dan yang terakhir adalah magnetic conveyor. Boleh next slide. Yang berikutnya adalah prinsip kerja pada continuous flow conveyor. Prinsip kerja dari continuous flow conveyor bergantung pada jenis dan desain spesifik conveyor yang digunakan. Namun, secara umum, ada beberapa prinsip kerja umum yang dapat diterapkan pada berbagai tipe conveyor. Prinsip-prinsip ini melibatkan penggunaan secara gerakan mekanis, gravitasi, atau teknologi lainnya untuk mengangkut material dari satu lokasi ke lokasi lain secara terus-menerus. Berikut adalah prinsip kerja umum continuous flow conveyor. Boleh next slide. Yang pertama adalah gerakan mekanis. Gerakan mekanis seringkali diterapkan pada conveyor jenis bed conveyor, roller conveyor, dan juga screw conveyor. Yang berikutnya adalah gravitasi. Gravitasi seringkali diterapkan pada conveyor jenis gravity roller conveyor dan juga chute conveyor. Berikutnya adalah teknologi pneumatik yang biasa diterapkan pada pneumatic conveyor, dan juga berikutnya adalah teknologi elektronik yang biasa diterapkan pada magnetic conveyor, dan yang terakhir adalah teknologi vibrasi yang biasa diterapkan pada vibrating conveyor. Untuk slide berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Janata Maharani. Nah, di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang dasar pertimbangan pemilihan alat conveyor tadi. Yang pertama yaitu otomatisasi proses. Itu memungkinkan otomatisasi dalam pemindahan barang atau material. Yang kedua, penyimpanan ruang, yaitu mengoptimalkan penggunaan ruang di pabrik atau fasilitas sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan. Yang ketiga, penyimpanan waktu, yaitu proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Yang keempat, mengurangi risiko cedera, yaitu mengurangi interaksi manusia dengan material berat atau bahaya. Yang kelima, kontrol kualitas, yaitu lebih mudah mengawasi dan mengendalikan proses produksi yang dapat meningkatkan kualitas produk akhir. Keenam, peningkatan produktivitas, yaitu mengurangi waktu henti dan meningkatkan aliran produksi. Ketujuh, fleksibilitas, yaitu diadaptasi untuk berbagai aplikasi dan jenis material. Dan yang terakhir, penghematan biaya, yaitu mengurangi pekerjaan manual, conveyor, aliran kontinu, dan dalam menghemat biaya tenaga kerja dalam jangka panjang. Nah, di sini ada perhitungan continuous flow conveyor. Rumusnya itu adalah C sama dengan F kali T, di mana C itu kapasitas, F itu laju aliran, dan T adalah waktu siklus. Catatannya, nilai-nilai perhitungan dapat berubah tergantung spesifikasi conveyor, kecepatan, dan jenis barang atau material yang dipindahkan. Perhitungan harus disesuaikan dengan kondisi spesifik dalam aplikasi. Contoh soalnya, conveyor aliran kontinu dapat memindahkan 100 unit produk dalam waktu 5 menit. Berapa kapasitas conveyor tersebut? Nah, caranya adalah F-nya itu kan 100 unit per 5 menit. Nah, itu kita jadiin berapa unit per menit, yaitu 20 unit per menit. Terus T itu adalah 5 menit. Jadi C sama dengan 20 unit per menit dikali 5 menit sama dengan 100 unit. Jadi kapasitas conveyor aliran kontinu adalah 100 unit.
Nah, materi selanjutnya adalah tentang bunker. Alat bunker atau biasa disebut bunker adalah sebuah struktur atau perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur material seperti batu bara, biji, bahan bakar, atau bahan lainnya dalam jumlah besar. Alat ini umumnya digunakan di berbagai industri seperti industri pertambangan, energi, dan konstruksi. Ini bisa berupa struktur terbuka atau tertutup tergantung pada jenis material dan kebutuhan penyimpanan. Keamanan dan pemeliharaan bunker. Keamanannya, bunker yang berisi material berpotensi berbahaya harus mematuhi standar keamanan yang ketat untuk mencegah insiden atau kebocoran. Sedangkan pada pemeliharaan bunker yaitu, pemeliharaan rutin diperlukan untuk memastikan bunker tetap dalam kondisi yang baik, terhindar dari korosi, dan mampu menjaga kualitas material yang disimpan. Selanjutnya ada fungsi dan peran. Yang pertama yaitu menyimpan material. Bunker dapat menyimpan material dalam jumlah yang besar, baik sementara maupun dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini membantu mengatur pasokan material dan menjaga ketersediaan yang konsisten. Kedua, perlindungan material. Bunker dapat memberikan perlindungan material dari pengaruh cuaca, kelembapan, panas, atau dingin yang dapat mempengaruhi kualitas atau integritas material tersebut. Ketiga, pengendalian aliran material. Alat bunker dapat dirancang dengan sistem pengumpanan dan pengeluaran yang memungkinkan pengendalian aliran material sesuai kebutuhan produksi. Keempat, pencegahan kontaminasi. Bunker tertutup dapat mencegah kontaminasi material oleh debu, kotoran, atau benda asing lainnya, menjaga kualitas material. Dan yang terakhir, manajemen stok. Bunker membantu dalam manajemen stok material, memungkinkan pemantauan dan pengelolaan yang efisien terhadap pasokan dan permintaan material. Selanjutnya ada material yang ditangani. Pemilihan material bunker, desain struktur, dan tindak perawatan akan sangat bergantung pada jenis material yang akan ditangani dan kondisi lingkungan tempat bunker berada. Material yang ditangani oleh bunker seperti batu bara, biji logam, bahan bakar minyak, agregat, bahan kimia, bahan pangan, produk kayu, pupuk, dan bahan kimia pertambangan. Nah, di sini material yang ditangani, saya mengambil yang bahan kimia pertambangan dibakar. Itu ada dinamit dan cyanida. Dinamit dalam penggunaan pertambangan, dinamit digunakan untuk meledakkan batuan atau material keras guna memudahkan ekstraksi mineral. Sedangkan cyanida, penggunaan utama cyanida dalam pertambangan adalah untuk mengekstraksi logam berharga seperti emas dan perak dari biji mereka. Proses ini dikenal sebagai pencucian cyanida atau pengelolaan cyanida. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Zasikirana. Kepada Nabila, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang alat bunker atau alat penyimpanan bahan solid atau padat ini. Jadi untuk klasifikasi alat bunker itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada underground bunker. Jadi underground bunker ini terletak di bawah tanah atau di bawah permukaan tanah. Alat ini pada umumnya terbuat dari baja dan biasanya alat ini tahan terhadap kelembapan tanah dan membuat material yang disimpannya bertahan lebih lama. Material yang disimpan oleh underground bunker dapat berupa batu bara, logam, dan juga material padat lainnya. Dapat kita lihat pada gambar, terdapat dua tipe underground bunker yang berbeda untuk distribusi alatnya. Jadi untuk pada gambar yang pertama itu terdapat crane yang membantu pemasukan bahan ke dalam underground bunkernya. Sedangkan pada gambar kedua itu untuk distribusi alatnya, itu dia menggunakan seperti bentuk sebuah pipa untuk memasukkan materialnya ke dalam underground bunker. Kemudian untuk alat yang kedua yaitu ground bunker. Jadi ground bunker ini terletak di atas permukaan tanah. Alat ini pada umumnya terbuat dari beton atau metal sheets atau semacam lembaran logam yang tebal dengan cara dilas. Material yang disimpan oleh ground bunker ini dapat berupa batu bara, logam, dan juga material padat lainnya. Biasanya pada bagian bawahnya itu dibuat dalam bentuk hopper seperti pada gambar. Kemudian untuk gambar Fig 2 yang blast furnace sinter bunker filled by conveyor belt itu distribusi alatnya itu menggunakan conveyor.
Jadi dia memasukkan material padat itu dialirkan terlebih dahulu menggunakan alat transportasi berupa conveyor. Kemudian material padatnya itu dialirkan ke dalam si bunkernya itu, di ground bunkernya. Dapat kita lihat bahwa bunker ini berukuran besar dan volumenya cukup besar untuk menampung kapasitas material yang cukup besar. Selanjutnya yaitu prinsip kerja alat bunker. Yang pertama, bunker itu digunakan untuk menampung kapasitas material yang besar. Alat bunker ini berbeda dengan silo, bin, dan juga hopper karena alat bunker ini dapat menampung kapasitas material padat yang sangat besar. Kemudian untuk yang kedua yaitu untuk memastikan material dapat diambil dengan mudah saat dibutuhkan, bunker biasanya memilih sistem distribusi yang sesuai. Misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang menggunakan crane dan juga ada yang menggunakan conveyor. Kemudian alat penyimpanan yang melindungi material dari kondisi cuaca ekstrim, kelembapan berlebih, dan bahaya lingkungan lainnya. Jadi material padat yang disimpan oleh alat bunker ini terkadang membutuhkan kondisi yang khusus, seperti dia membutuhkan kelembapan tertentu atau mungkin harus terlindungi dari bahaya lingkungan tertentu. Kemudian yang keempat yaitu ketika material dibutuhkan, sistem distribusi bunker akan diaktifkan untuk mengeluarkan material secara terkontrol. Jadi alat bunker ini bukan hanya untuk menyimpan material padatan dalam jumlah yang besar, tetapi material padatan yang disimpannya itu juga bisa dialirkan atau dikeluarkan dari alat bunkernya ini. Bisa menggunakan alat bantu seperti conveyor dan lain sebagainya. Kemudian dasar pemilihan alat bunker. Yang pertama yaitu material yang digunakan pada permukaan alat bunker itu harus memiliki sifat yang sesuai untuk melindungi material dalam kondisi khusus. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, material yang disimpan itu terkadang membutuhkan kondisi yang khusus seperti harus terlindungi dari sifat korosi, terus harus terlindungi dari temperatur yang tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kapasitas yang dimiliki oleh alat bunker itu harus sesuai dengan jumlah material yang ingin ditampung. Jadi apabila kita ingin menampung material sebesar 1000 ton, maka volume yang harus dimiliki oleh si alat bunker ini harus memadai atau harus sesuai dengan material 1000 ton yang mau ditampung tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana material akan dimasukkan dan diambil dari bunker itu harus dipertimbangkan. Jadi alat transportasi untuk memasukkan material padat ke dalam bunker dan untuk mengeluarkan material padat dari bunker itu harus dipertimbangkan apakah menggunakan alat conveyor atau alat lainnya. Kemudian ada perhitungan kapasitas yang bisa ditampung oleh alat bunker. Jadi alat bunker itu secara sketsa atau ilustrasinya itu dapat kita lihat pada gambar dan itu sudah memiliki keterangan-keterangan ukurannya. Jadi apabila kita ingin mengukur kapasitas yang bisa ditampung oleh alat bunker itu kita harus mengukurnya dengan rumus kapasitas sama dengan volume dikali densitas. Jadi di sini ada soal dengan ukuran yang sudah ada. Kemudian kerapatan material padat yang disimpan itu sekitar 2,3 ton per meter pangkat 3. Nah, jadi ini terdapat dua bentuk. Ada yang bentuknya seperti kubus, ada yang bentuknya seperti trapesium. Nah, jadi kita harus mengukur volume yang bagian atasnya dan juga bagian bawahnya, kemudian kita totalkan. Jadi pertama kita mencari kapasitas yang pertama, yang di bagian kubus ini. Kita memakai rumus tadi, volume dikali densitas. Capacity sama dengan length dikali width dikali height, terus dikali density juga. Kemudian dimasukkan nilai-nilainya dan didapatkan kapasitas pertama itu 324,875 ton. Kemudian untuk kapasitas yang kedua yaitu karena bentuknya trapesium maka rumusnya menjadi 1/3 dikali A1 ditambah A2 ditambah akar dari A1 dikali A2 dikali H. Kemudian apabila kita memasukkan nilai-nilainya maka didapatkan nilai 66,24 ton. Kemudian total kapasitasnya didapatkan 391,115 ton. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Jadi sekian dari penjelasan kami. Kami tadi juga dari penjelasan kami mengambil referensi dari beberapa buku dan beberapa jurnal. Boleh dibalikin slide-nya. Nah, jadi di sini terdapat 2 buku dan 2 jurnal dari referensi kami. Sekian penjelasan dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.